Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita mulai, sama-sama kita doa dulu. Semoga apa yang kalian dapatkan malam hari ini atau kita dapatkan pada malam hari ini, nanti kalian bisa bagus nilainya anestesinya ya. Amin banget. Oke, berdoa dipersilakan. Serius. Oke, doa selesai. Besok kalian ambil aku sisan kan? Iya, Mas. Sesuk bahas apa? Nah, itu. Bahas bedah barang, Mas. Ujiannya kapan? Rabu. Ujiannya Rabu. Sopo PJ ini? Ilwin. Anestesi Ilwin. Pak Lewin. Ya wis, sesuk ya ndelok sesuk ae lah ya. Bahas apa? Ya wis, ayo. Nomor 1. Ocon, sapa sih? Virus. Kalau melaksanakan tindakan anestesi, kita melibatkan banyak orang. Yang paling banyak terlibat secara langsung dalam proses anestesi adalah Oke. Kalau ngomongin di sini, kalau kita ngomongin proses anestesi, ya. Kalau kita ngomongin proses anestesi berarti kan memang orang yang in charge di sana. Dalam artian satu, biasanya siapa? Ya, SPAN. Spesialis anestesi. Ini sudah pasti. Bedah itu nggak ngerti apa-apa tentang anestesinya. Kecuali memang dia lokal. Anggap misalnya lokal itu dalam artian ada ganglion di sini sedikit, ganglia atau daging tumbuh di sini dia mau ngangkat, wes nggak perlu anestesi yang macam-macam, cukup pakai lidokain, suntik, wes insisi selesai. Ya. Nah, tapi kalau kondisi yang kita ngomongin itu adalah seperti ini, berarti masuknya ke anestesi apa? Kira-kira bisa lokal, bisa regional, ataupun bisa general. Bisa 3 itu. Nah, di mana kalau sudah ruang lingkupnya masuk di dalam 3 itu, otomatis yang pertama harus ada SPAN. Kalau nggak ada SPAN nggak bisa kerja, nggak bisa jalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang bertindak membantu dia adalah perawat. Nah, turun kemana? Perawat. Biasanya perawatnya spesifik lagi, perawat anestesi. Nah, otomatis jawabannya adalah Nur. Cahaya. kalau psikian ini sama aja kayak psikiatri. Ya. Kalau non spesialis psikian, artinya apa? Dokter medical student dia. umum. medstud. Medstud nggak boleh masuk ruang lokal. Medstud nggak boleh kecuali profesi baru boleh. Koas baru boleh. Kalau model kalian nggak boleh masuk ruang operasi. Kenapa? Bukan kebe. Lapo nang kono. Tak lapo wis nonton ae. Lek koas kan dikongkon kan, dikerja. Tetap disuruh kerja. Ayo jadi asisten 1, asisten 3. Asisten 2, asisten 3 atau asisten 1 bahkan. Itu sembarang. Kalau enggak ngambil barang yang disuruh sama konsulennya, itu tetap tapi kalau medstud yang seperti kalian enggak boleh sama sekali. Medstud yang belajar soal kantin. Mas yang biasa kayak ngelanjutin mereka di Galzeta Perawat itu. Atau kalau misalnya di sana tidak ada perawat yang jadi asisten biasa, bukan PPDS. Oh iya. Lagi sekolah. Ya, terus mari. Terus lanjut no. Konsulennya keluar. Tapi sebetulnya tidak boleh kayak gitu. Jadi dari awal sampai akhir harus dia sebetulnya. Tapi karena untuk biar yang PPDS ini juga belajar, tetap dia diserahi tanggung jawab seperti itu. Ya. Oke, nomor 2.
Efek samping dapat muncul pada penggunaan obat morfin kecuali Oke, semua jawaban salah. kalau kita ngomongin morfin, morfin itu kerjanya sebagai apa? Ya kor. Narkotik gitu, Mas. Iya, dia golongannya termasuk golongan narkotik. Ya, dia termasuk golongan narkotik. Di mana dia memiliki efek yang namanya sedatif. Nah, sedatif itu fungsinya apa? Itu Nurun gitu. Semuanya tuh Turun. kerjanya semua tuh turun. Semua turun. Otomatis semua otonom, semua sistem saraf itu semua efeknya adalah turun. Makin ngantuk. Ya. Terus habis itu apa lagi? Tidur. Pernafasannya tuh turun. Tekanan darahnya tuh turun. Otonomnya semua tuh turun. Nah, oleh karena itu di sini ya, kalau disebut dia konstipasi, benar enggak kira-kira? Salah. Konstipasi bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, depresi pernafasan. Iya pasti. Ya pasti bisa jadi efek samping. Pasti. Nah, kenapa bisa jadi? Menurun. Menurun itu bisa depresi apa enggak? Ayo. Oh efek samping. Depresi itu bisa membuat menurunkan sistem otonom itu apakah membuat depresi? Depresi itu apa sih artinya? Turun. Dudu jadi. Gendeng kabeh. Bukan merusak. Nah, sekarang aku tanya, bedanya stres nafas sama depresi nafas apa? Tiba-tiba berhenti. Kamu menurun. Apa Jun? Ayo, kondisi depresi apa yang terjadi? Ayo. Terganggu. Kenapa saya terganggu? Enggak ya sama-sama. Bukan, kondisinya kondisi kalau orang lagi depresi kira-kira pernafasannya gimana? Turun. Turun. Lambat. Cepet. Cepet dia cepet. Lambat apa cepat? cepet. Lambat apa cepat? Lambat. Ayo coba depresi dulu kalian coba. Lambat. Ya bujuk dulu. Ayo coba. Normal ini. Ini normal ini. Cepet Mas. Cepet ya, lagi cepet. Lambat. Cepat. Oleh stres ya. Cepet. Kalau stres, Stres cepat, depresi lambat. jadi kalau dia kondisi orang itu lagi depresi, otomatis semuanya itu pasti akan menurun. Kebanyakan mengalami penurunan. Kenapa kok bisa penurunan? Anggaplah kondisi sekarang depresi itu secara analogi definisinya apa sih depresi itu? Ya stres, pasti stres itu akan berujung depresi. Bisa. Menurun diri. Penurunan fungsi. Tuh, penurunan fungsi. Karena ada satu kata dari depresi itu apa? Merasa tidak berguna, akhirnya semuanya turun. STOM. Mas Mane. Ya belum sih dicemas. Kurang. Tak cemas tak gawe. Sopo nek biasa iki. Iki Om. Tarik dulu Mas kabel. Wipi sih Cuk. Boten sampun. Bisa. Senari kabeh ya. Saya Om. Iki ben sapa? Iki Om. Iki. Oh iya. Oh alah tak bikin. Aku Pak. ST. Pak saya iki. Meneng aku lagi. Anu nih sedotanin. Totan. Ayo. Wipi ternyata. Oke. Terus habis itu spasme biliar dan ureter tidak mungkin ya. Ya, bukan tidak mungkin ya, bisa jadi, cuman dia tidak di biliar larinya. Tidak di biliar larinya. Nah, di sini
Kalau dia memunculkan sedatif kayak gini, nah coba ada yang punya PPT jiwa biar lebih meyakinkan kalian lagi. Ayo, PPT jiwa. Kok kirim linki? Bocon. Ayo, aku males buka-buka. Ayo. Mas pusreng lho. Kejadian kau niku lho. Sampai Rama Mesu iki badono sing salah. Salah persona. Ono sing salah, iya. Rama Mesu sing salah. Inisial. PPT ini bincang yang jiwa. Intoksikasi. Santai, boy. Intoksikasi atau withdrawal dari si morfin. Morfin itu efek sedatif. Mana? Oh itu loh morfin, depresi nafas mas. Nah, terus. Masuk dilatasi, Nah, hipotensi. terus. Kamu enggak. Tekanan darahnya gimana? Turun hipotensi. Hipo? Tensi. Berarti apa jawabannya? Hipertensi. Hipertensi. Bukan, jawabannya semua salah. Jawab jangan. Ya. Alfian. Alfi apa Alfian? Alfian mas Alfi. Nah. Ayo, lanjut. Nomor 3. Ajun. Masker relaksan diperlukan terutama relaxan. Tindakan intubasi satu-satunya obat masker relaksan golongan dipolarizing adalah. Ya. Jadi kalau dia ngomong ini sebenarnya ada soal di anu juga ya, depolarizing itu ya. Ini dia jawabannya. Susi ikulah. Sucun. Ya. Boy sing Cin. Karena apa? Dia golongan depolarizing. Ya, itu. Masker relaksan. Seperti itu. Ya. Kalau atrakurin itu aku enggak pernah dengar. Cun maskel. Nek non itu mas yang jual. Hah? Non. Yo enggak ngerti kan? Oh ya, ada depolarizing, ada non depolarizing. Selain ini kalau nggak salah. Sebentar. Kak ajar PPT ini tulisannya banyak sumpah. Enggak mas sumpah video PPT ini elek. Kalau PPT ini Oh ya. Jadi terus jawabannya. gablek ya anjir. Ya Din bener-bener Din. Gitu. Ya kontak. Tes dokter Din. Anti-meme. Lalu cukup tes dokter Fibit. Lah iya Oh, spesialis. Kita sebagai mahasiswa. Seorang mudik. Tes spesial. Cepet stut mak ngetes spesialis. Kita dokter Tingkatan yang waduh. Gua tel ngetes dokter. Langsung delor. Ibaratnya kalau beli cicing lor. Tapi sih cingel. Video level telu di. Selung tahun. Sama kan. Sik kiblatnya sik soal kati. Nah, ini nih. Nih. Ya. Oh iya isu. Nah, ini. Yo yo bi. Jadi kalau atrakurim itu masuknya ke non depolarizing ya. Depolarizing itu yang itu ya, masuknya ya. Itu ya. Wip lah. Oke. Selfie lo Dimas. Sikil puluh bi. Ayo. Lanjut. Tunggu kene ya. Pak, pernyataan tentang Orang lu baik cun sing gue. Yang pantas baik cun. Pernyataan tentang farmakokinetik di bawah ini adalah yang benar, kecuali. Perlembu aja. Nah, ini sebenarnya ada juga di 2018 soal ini. Kalau aku menjawabnya D. Kenapa? Karena kalau dia kan ini sebenarnya sama aja kan. Mencerminkan apa yang dilakukan obat terhadap tubuh, berarti obatnya yang mengefek kepada tubuh. Sedangkan kalau ini tubuhnya yang efek ke obat. Nah, jadi kalau aku jawabnya D. Ya, kalau aku jawabnya D. Karena apa? Obat pasti dia yang akan mempengaruhi si tubuh. Karena apa? Ini adalah untuk anestesi. Otomatis tubuh itu dibuat menjadi rileks. Ya, kata kuncinya anestesi itu kan sebenarnya membuat rileks.
Ya, karena apa? Anestesi itu adalah pain management. Use. Itu. Nah, kalau meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, ini cara kerjanya. Cara kerjanya. Kalau ini mencerminkan perbedaan tiap individu terhadap respon obat, ini juga yang harus diperhatikan dalam sebuah anestesi. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi semua ini. Nah, menentukan variabilitas pasien terhadap respon obat. Jadi memang respon obat ini itu gambaran seperti nomor yang A jawabannya, tuh, ya. Jadi ini jawabannya D. Ya guys, yang tak lingker yuk, yang bener yuk. Ayo Bape. Ya, mau. Bape terus. Jadi hari dapat terjadi hal-hal berikut, Kecuali ini kan pada pasien muntah dan diare. Kalau muntah dan diare ini larinya kemana? cairan. Ya pasti cairan. Cuman maksudnya kemana? Mana? Resusitasi. Shock apa? Hipovolemik. Ya. Boleh. Shock hipovolemik. Ya, di mana shock hipovolemik ini pasti kaitannya sama cairan. Oke, keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, di mana di sini yang ditanya adalah kecuali, kita urut dari yang A. Diberikan resusitasi cairan dengan ringer asetat. Benar. Ringer asetat apa ringer laktat? Apa NaCl? Bisa sama. Hah? Ringer asetat ini maksudnya kemana? Ke cairan apa? Tipikal cairan apa dia? Isotonik, hipotonik, hipertonik? Oh, berarti Material bertuan. Apa intrasetat? Ringer asetat. Kok intrasetat? Oh, Apa sih? Taruh aku jero, aku buka. Aku match tuh sih an. Untuk belajar semalaman dia. Hipo. Mau pikir materi kan. Wih serem tuh. Jadi kalau kita ngomongin tentang ringer itu, selain ringer fudin, ringer fudin itu semua masuknya ke dalam isotonik ataupun hipotonik. Berarti bener kan? Ya, masuknya ke situ. Nah, terus sebenarnya dia kalau di sini ini tidak spesifik ke sini ya, tidak spesifik langsung ringer asetat, enggak juga. Dia malah lini pertamanya itu adalah RL dan NaCl. Tapi paling sering diberikan adalah RL atau ringer laktat. Seperti itu. Tapi masih bisa. Ya, masih bisa lah. Kita lihat dulu. Pergeseran cairan dari intravaskular ke intraseluler. Intravaskular dan intraseluler. Bener enggak? Benar. Dari intraseluler masuk ke intravaskular. Oh, Balik dia. Kelawe. Kebalik. Bukan dari intravaskular ke intraseluler. Kalau dari intravaskular ke intraseluler itu berarti normal. Kalau dia kondisi muntah dan diare ditarik dari jaringan, dari sel itu ditarik masuk ke intravaskular. Nah, kita lihat lagi. Shock hipovolemik karena dehidrasi berat. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena di sini masih muntah dan diare saja dia bilang. Belum tentu. Kita harus lihat kondisi. Nah, tapi ini kan dia di situ disebutkan dehidrasi ya, kita anggapkan saja dia bisa masuk ke dehidrasi berat. Habis itu imbalance elektrolit karena ekskresi yang meningkat. Ekskresi itu apa? Pengeluaran cairan. Seperti itu. Jadi di antara ini kira-kira menurut kalian mana yang paling tidak masuk akal? B. Kenapa? Karena dia pergeseran cairan dari intravaskular ke intraseluler. Harusnya dia kalau ini dalam dia berarti kondisinya
Iksan 2. Double pedes. Iksan Telur. virus. Normal. Hah? Seperti itu. Dua ya, goreng ya? Oke. Ini satunya. Di sini dia ndak ngeh sama yang kecuali ini. Jadi jawabannya adalah Kau nak cabu-cabu ini. Kau nak cabu-cabu ini. Apa mai? Ngomong. Mbak, oke. Pesen lagi. Apa? Ini single pedes. Single. Ya pakai telur. Album bareng gitu. Aku ya, segini dua aku ya. Dua aku ya. Oke. Ayo, Dua aku ya. Masuk main individu. ayo. Solo. Ayo next. Mesti ada. Single, Cok. Ya, so bukan, Cok. Bukan. Apa? Apa, Bu? Ayo kembep. Bom. Problem yang paling sering dialami oleh pasien sebelum operasi adalah kecemasan. Untuk mengurangi hal itu dapat diberi obat. Oke. Ini pasiennya bukan diberikan benzodiazepin. Ya, benzodiazepin ini adalah untuk kejang. Terus apa? Hipersalivasi. Oh iya. Ya. Ngileran. Ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah sulfas atropin. Karena apa? Sulfas atropin itu ngarahnya kemana? Ke anxiety. Anxiety itu artinya apa? Kemasan. Ilwin anxiety. Anxiety terhadap cewek. oh, trying agen. Tuh, sulfas atropin. Seperti itu. Dewa, sopo, Mas. Nah, kalau adrenalin biasanya untuk yang shock atau penurunan otonom. Oke. Di sini paham? Paham, Masyaallah. Yes. Lanjut nomor 7. Yang termasuk prinsip farmakokinetik adalah yang tersebut di bawah. Nah, ini kecuali juga ya. Jadi kalau kecuali itu pasti titrasi. Benar Terasi, jawab. bener gak sih, Mas? Benar jawabannya titrasi. Rian, Pak Kon bener. Karena apa? Kalau absorpsi memang cara kerjanya, ekskresi juga cara kerjanya, metabolisme cara kerjanya, dan dia akan turun Jadi dia dari distribusi akan turun ke metabolisme. Kok ya? Kontok ya. Ya. Kontok ya. Ya, Mas. Oke. Lanjut. Soalnya laki-laki 60 tahun, yatim ke UGD. Pentoel. Iya, tahu. Sesak nafas, berulang. Ngedet. 60 tahun gede. Ngedet nang gede. Respirasi memanjang, foto toraks mengenakan batas bawah paru lebar. Refleksi adalah Refusi gak sih? Oke. Ini kondisi pasiennya gimana? Keluhan sesak nafas berulang, didapatkan riwayat merokok lama. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ekspirasi memanjang, foto toraks menggambarkan batas bawah paru melebar. Terapi oksigen. Ini pasiennya diagnosisnya apa dulu? Efusi. Refusi gak sih, Mas? Bukan. Bukan, kan. PPOK. Kenapa? Karena merokok lama. Duh. Usianya 60 Ini wong lho. tahun. Kalau kondisi kayak gini apa namanya? Bronkitis apa emfisema? Ayo. Emfisema itu slang. Emfisema. Kenapa? Karena batas bawah paru melebar. Gambarannya seperti apa? Diafragmanya mendatar. Ayo wingi ayo. Sing tak tunjukno PPOK wingi ayo. Ya. Nah, kondisi seperti ini pasiennya harus diberikan apa? Ayo. oksigen. Oksigen 100% dengan diagnosis asma bronkia. Kan? Ya? Kan. Ya, B, Mas. Diagnosis PPOK. B. Oh iya, no PPOK. Rivia. Ya. Lo ini ya. Singgah sana mungkin. Ilmuyan, ayan. Mahkotamu terjatuh. Mahkotamu king. Mahkotamu ditempel. Jadi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Kalian kalau kayak gini kasusnya kayak gini lihat itu rokoknya berapa lama, usianya berapa.
Kalau misalnya kalian bilang dia di sini efusi pleura, ya, foto toraksnya bukan menggambarkan batas bawah paru melebar. Tapi apa? Foto toraks menggambarkan paru tertutup. Oh, paru tertutup. Paru tertutup pada bagian bawahnya atau sudut prekinikokostalisnya tumpul. Berarti kalau datar Kalau datar ini mengarah ke PPOK. Kalau TB paru piye? Infiltrat. Kalau asma? Ayo. Wingi sing tak ajari ku. Hilusnya membesar. menebal. Itu dengan gambaran apa? Dengan gambaran hilusnya atau peningkatan vaskularisasi pada paru. Itu ya. Oke. Lanjut. Ayo Manchester. Neuroaxial block adalah neuroaxial. Neuroaxial itu di mana? Di atas, Di atas. leher. Di leher. Betul. Ya, spinal, kaudal dan epidural. Jadi ini masuknya ke blok mana? Asisten ini. Blok Kale aksene Ischiadicus di mana? di atas iya, di kepala. blok femoral. Paranoid blok. Enggak, bukan itu. Dia kalau masuknya dia di spinal, kaudal dan epidural, ini berarti ngebloknya dari atas ke bawah. Full berarti ngebloknya. Berarti masuknya ke general anesthesia total intravena anestesi. Tapi saya bentar. Ischiadicus di mana posisinya? Ah? Di mana? Pena. Vena terbesar, belakang berarti. Tapi ya, termasuk Kalau blok femoral sudah pasti ya, karena kan dia dari atas sampai bawah. Harus. Epidural. Nih. Epidural di mana posisinya? Ayo, ingat. BS. Oh, kulit. Epidural. Itu namanya epidermal. Kamu mau ya kita belajar bersama. Epidural ku nandi. Ayo, BS. Epidermis, dikira epidermis. BS. Ingat BS. Otak, Mas. Otak gak sih? Iya di Iya, otak. Epidural. Epidural. Apa anunya biasanya? EDH dan SD. Iya. Tuh, cok lali. Berarti ini masuknya karena di epidural, berarti harusnya masuknya ke general. Ke semua, bukan femoral. Kalau dia femoral berarti dia hanya masuknya di nih, kalau dia femoral masuknya berarti regional. Ya, Ischiadicus juga regional. Ya, ini juga regional. Sedangkan ini menggambarkan general. Berarti jawabannya adalah Gativa. Infus. Aduh, lebih suntik gak sih? biasanya general pakainya apa? Scatter. Pakai gas. Ngeri. Ya, pakai gas. Ngeri total. Atau berdasarkan Selamat inhalan. Inhalan ya. Alan. Oke, ayo lanjut. Cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan perdarahan akibat luka di kepala adalah Cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan perdarahan akibat luka di kepala adalah kaput medusa. Kaput medusa itu apa? cabut tisu saya kepala. Apa di tangan yo? Cabut tangan. Ini biasa kalau kita ngomongin kaput medusa, biasanya pasiennya ini mengalami yang namanya SH. Sirosis hepatitis. Nah, ini kan dia bilang perdarahan akibat luka di kepala. Berarti bukan sirosis hepatitis, itu perdarahan pada hepar. Gagal hepar, gagal hati, dan juga biasanya itu kaput medusanya itu berada di sini. Apa itu, Mas? Yang kan apa? Apa? Yang kan apa? Oh iya, Iya kan?
Nah, di situ nanti akan ada ada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya akhirnya melebar sehingga membuat atau membentuk kaput medusa. Jadi gambarannya di sini ibarat ini barat anu ya. Ibarat ini umbilikus, ini bagian tengah itu apa? Epigastrium. Di sini kaput medusa itu. Ya. Ini kaput medusa itu seperti ini. Nanti akan berwarna merah dia. Ya, akan berwarna seperti merah. Ini kaput medusa. Ojo di mbok pikir kaput medusa iku ulo yo. Ha. Dimas Tuh, mas, ya. Dimas. Terus habis itu figure of 8. Figure of 8 itu buat apa? Amputasi gak sih mas? Kok amputasi. Kebakaran ya? Figure of 8. Bukan. Itu roll of 9. Cek guyu Oh deh. kepala gak sih yo? Kalau sing salah lekung. Masih amputasi apa mas? Hah? Sing amputasi. Apa itu mas tulisannya mas? Sirkum. Oh, karo. Sunat. Figure of 8 itu sunat. Jadi gambarannya figure of 8 itu 1 2 nih. Tapi latte. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini gaya apa namanya? Gaya jahitnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini namanya figure of 8. Mitela untuk fraktur. Fraksi. Arm sling untuk patah Patah tangan. Fraksi. BDI. Nah, jadi jawabannya benar. Capitulum pravum triangular. Itu apa? Ya, jadi dia bentuknya itu kayak segitiga gitu, nanti ditaruh di atas. Ya. Tapi kalau perdarahan biasanya apa, ditekan. Jangan supaya apa? Supaya enggak kasih darahnya keluar, biasanya gitu. Ditekan. Kalau kalian lihat film-film, misalnya orang ada luka tembak atau apa, tekan. Nah, itu. Fungsinya apa? Supaya supaya tidak keluar darah. Kepala ditekan gitu. Ya tekan aja. Ya. Siku. Kan belum tentu, kalau perdarahan pada kepala kan belum tentu kraniumnya juga fraktur kan, belum tentu ya. Oke, ayo lanjut. Manuk jadi mas. Hah? Nah, dia kalau di sini bilang analgetik non opioid, ya berarti non narkoba. Narkoba. Ya. Natrium diklofenak golongan apa? NSAID. Asam mefenamat juga. Metamizol? Ketorolak? King Rotil. Ketorolak, ayo searching coba. Ketorolak golongan apa? Ini bukan obat BAB. Ayo, ketorolak sama metamizol, coba cari. Melumui deh. Oain. Lu gue bisa. Pindahan lu. Oain sih kan. Siapa? Ketorolak. NSAID. Metamizol. Inflamasi. Steroid. Ada side disease mas. Jadi semuanya masuk ke NSAID. Fungsinya aku ngomong searching ben kon ngerti. Ya mas. Nah, Aku sih search. ya. Kalau dia bilang itu yang Nah, kalau analgetik yang misalnya dia bilang itu yang dia opioid, apa masuknya? Opioid. Apa? Yang opioid. Morfin mas. Hah? Morfin. Morfin itu Analgesik. bukan apa? Petidin. Vetidin ya. Ini masuk ini. Kayak play blog. Hah? Tuh. Lanjut. Bubul. Yang bukan dilakukannya pemeriksaan pra-anestesi adalah Pra-anestesi berarti sesudah apa sebelum? Belum. Pra. Sebelum pra. Sebelum mas. Pasca baru. pre. Pra itu sebelum jadi. Pra apa pre?
Pra loh. Pra itu sebelum, Mas. Pra, lek. Pra, loh, dokter itu pra itu sebelum, Mas. Pasca. Pasca yang sudah. Pra Pra sebelum. Pra sebelum, Pra yakin. sejarah. serius. Pra sejarah. Tapi Belum kayak sejarah. iya sih, Mas. Enggak Preklinik itu artinya apa? KKMB. Swagu brand lho. Serabut KKM. Kalau ini pra anestesi, Mas. pra anestesi. Sebelum. Lek pasca baru. Kayak Prabayar loh, Mas. Kartu Prabayar. Internet belum juga. Guyu iku IT. Nah, lah IT ngono, Bang. Cocok. Sebenarnya kalau pra itu kalau menurut pemahamanku, pra itu sama kayak pasca, setelah. Pre itu sebelum. Jadi pra setelah. Pre-op sama pra-ops. Pra-ops itu setelah atau pasca sama aja. Nah, terus di sini dia bilang yang bukan merupakan tujuan dilakukan pemeriksaan pra, yang bukan ya. Ya jawabannya benar juga sih ini. Memberi edukasi kepada dokter operator. Lapo dokter operator edukasi. Ngajari, Pak. Ya. Nah, ya. Operator. Ya, istilahnya mau dia pre atau mau dia pra, tetap jawabannya itu ya, karena enggak ngapain gitu loh. Ya. Prabayar. Ya, tuh. Lanjut. Pramusi. Ayo, Wib. Wah, Ayo, Bi. dalam melakukan monitoring anestesi kita mengikuti standar dari ASA yaitu ASA itu apa? American. Ya, American Society of Anesthesiology. Ya, benar ya. Alfian Society. Ya. ASA itu betul. Alfian. Ya, 14 ayo. Lek pikir ya. ASA. Ayo, Rus. Alfian Boleh, Bukas. Kalau ini pemberian untuk general anestesi yang paling tepat Virus singkat adalah Oke. bener Mas. Kalau ini ya, kalau dia apa namanya di bawah ini general anesthesia yang tepat ya. Jadi awal itu pasti inhalasi dulu. Inhalasi nggak mempan, baru ke intravena. Intravena nggak mempan, baru intramuskular. Ya, kayak gitu ya. Bukan ekshalasi. Ekshalasi itu karena artinya mengeluarkan ya. Inspirasi dan ekspirasi. Ekspirasi itu mengeluarkan ya. Ayo, lanjut. Ayo. Lapo. Yo, belahan mau yo. 15 siapa? Kalau di bawah ini yang Tembakan cicit, tidak tepat pada interaksi molekuler adalah Jadi kalau ini yang tidak tepat itu adalah B ya, the lock and key hypothesis. Jadi kan itu masih hipotesis kan. Ya. Itu hipotesis tadi aku jawabnya juga itu. Ya. Obat anestesi inhalasi tidak mempunyai pusat molekuler yang asimetris. Stress spesifik, stress spesifik. Ya ini B ini. Kurang mantap sih. Ini B. Bahasil loh. Yo lanjut. bahwa ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan dokter untuk mendapatkan informasi yang akurat kecuali komunikasi. komunikasi. Perlu lah tuh. Di bawah ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan dokter untuk mendapatkan informasi yang akurat kecuali ya histo. Apa farmako justru itu yang dibutuhkan. Bener, Pak. Ngeri Peci komunikasi. Komunikasi dong. Apa komunikasi dibutuhkan kan? Itu kan kecuali. Kan kecuali. Kecuali komunikasi. Kecuali. Histo. Selama ini kita harus kasih tahu. Karena apa? Kecuali. Histologi lah apa histologi? Histologi itu apa? Ilmu yang pelajari apa? Gambar-gambar. Jaringan dalam bentuk Ya radiologi ya gambar, Pak. Histologi kan maksudnya itu gak sih, Mas? anatomi tapi sih Penunjang gak sih, Mas? Penunjang. mikroskopi. Ya. Jadi alasannya kenapa histologi? Karena dia adalah apa? Penunjang. Penunjang. Rotil. Di mana penunjang itu perannya nanti? Perannya adalah sebagai Dong aku yang nikah. Beb. penunjang dari diagnosis. Orang mampu lu.
Izoafektif. Bayang-bayangan dipegang, dijegal uang. Schizofrenoid. Bipolar. Iya, bipolar. Paranoid. Ayo lanjut. Mau ngamuk plak. Cancangan harus. 12. Sebelum melakukan tindakan anestesi, kita perlu melakukan pre-operative evaluation. Gila, wih. Pre-op evaluation adalah Nah, pre-ops itu berarti sebelum sebelum operasi. Gimana di sini establish doctor patient relationship? Artinya apa? Kesenjangan antara relasi antara dokter dan pasien itu perlu. Ya, itu. Habis itu perform physical examination. Berarti apa? Physical examination. Itu artinya apa? Kemampuan keterampilan. Keterampilan fisik. Review database perlu. Kenapa review database perlu? Karena kaitannya adalah dari si pasien. Kita ngeliat riwayat pasien gimana, obat-obatan yang dipakai apa, penyakitnya apa saja, itu penting. Nah, habis itu kalau dia bilang di sini development operative management plan, ya, itu apa artinya? Planning terhadap operasinya. Itu bukan dia yang memplanningkan. Itu bedah tugasnya. Ya. Kalau obtain the patient informed consent itu artinya meminta informed consent dari pasien. Itu perlu sebelum operasi. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke, lanjut. kalau jawabannya betul. Ecun esket. Ulas. Beyonce Nomor 18 tuh. Pasien besar hasil SPD. Apa jadi nggak terlalu beli kan? MM gitu. Iya, ini harusnya HbCO2 ya. System management. Ya, ini harusnya HbCO2. kasih harusnya. Iya, karena gini, karena karbon dioksida itu jadinya apa? CO2. Nanti dia akan berikatan dengan Hb. Jadinya nanti HbCO2. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Dibawa menuju paru dalam bentuk HbCO2. Sebagian besar hasil metabolisme karbon dioksida dari jaringan kapiler dibawa menuju paru dalam bentuk HbCO2. Kalau H2 itu apa? H2 itu apa? Ah, hidrogen. Jadi scan. H2O. H2O apa? H2 Ayo. H2CO3. Wotes. Bukan ya. Nah, ini harusnya HbCO2 ini. Itu air, Mas. Ya, ini harusnya ini. Karena apa? Hb itu adalah pengikatnya. Pengikat. Sedangkan CO2 itu adalah karbonnya. Boleh aja lu. Jadi nanti kalau dia ini yang terjadi jika dia sudah berikatan. Jika sudah berikatan. Belum buat hukum. Ya. Oke. Ayo lanjut wis. Nah, ini ayo. Terlewit muda. Pemberian anestesi intravena yang ideal adalah termasuk di bawah ini. Sudah sudah. Agak itu. Kalau rapid onset itu artinya apa? Rapid itu Kerja cepat. Rapid itu kerja cepat. Short acting? Singkat. Kerja singkat atau pendek. Sudah. Safe? Aman. Aman. Siap Om? No pain. No pain? No pain artinya apa? Tidak sakit ya. Ini semua adalah kaidah dari Anas. Chat cuk. Counter pain. Ya. Kok counterpain? Counterpain. No pain. Bukannya ke chat ya? Ya, jawaban. Chat tuh. Chat apa? Apa sih no pain aja? Jaluk rokokmu. Oh, No kosong. Oh, no. Drop. No drop. baru di ponpen. Jawabannya benar ya. Black Panther. Muscular twitching. Excitement. Ponpen cuk, Ya. ponpen. Ah, 20. Pasien datang dengan hasil pemeriksaan sesak napas, pernapasan sebelah kiri tertinggal, perkusi sebelah kiri tertutup, auskultasi menghilang, fototrap koroner berawak selubungan putih. Diagnosa pada pasien ini Sesak nafas, pernapasan sebelah kiri tertinggal, perkusi sebelah kiri redup, auskultasi kiri menghilang. salah sisi toh bilateral ya.
Iya, bilateral. Ngeri dia. Kalau cobaan nih lo, ngeri lo. Ngeri. Asma bronkial nggak mungkin, keganasan kedua lapang paru nggak mungkin. Ilmuyan. Nah masalahnya gini, Ilmu kalau dia redup, pneumonia itu juga bisa redup. Pneumonia itu juga redup. Redup itu apa? Takut mat. Sing genah po mat. Ayo mat. Sing genah po mat. Sorry, Ayo. spontan tuh cuy. Ayo. Ini terdapat perselubungan putih. Artinya ya, Pak? Dia tertutup apa kalau perselubungan putih itu? Cair. Udara. Udara. Enggak sih. Putih ku cair. Perselubungan putih. Penebalan. Ono opak-opak. Cairan. Padatan. Kalau pleura, dia auskultasinya masih terdengar. Ya. Berarti yo. Dan dia tidak di sini kan bilang foto toraks kiri terdapat perselubungan putih. Di sini juga nggak ada efusi pleura. Iya sih ku mah. Hematotoraks atau keganasan? Oh, keganasan nggak mungkin ya karena dibilangnya keganasan dua lapang paru ya. Jadi hematotoraks ya. Hematotoraks. Salah berarti. Salah berarti. Kasih itu gege ya. Kasih itu gege. Gege ya. Kenapa? Karena terdapat perselubungan putih. Kalau putih itu artinya cairan. Ya, putih itu cairan. Memang ada cairannya itu darah berarti Mas. Silayan mat kabeh takok lho. Iya nang tak kok. Bilateral. Sorry. Itu kan kalau sebelah kiri tertinggal kan juga bilateral. Tertinggal, kiri tertinggal. Iya, bawa bilateral. Unilateral kan? Berarti Unilateral kan? unilateral ya. Soalnya di sini dia bilang cuman foto toraks paru kiri terdapat perselubungan putih doang. Ya. Unilateral. Oke. Kalau pneumotoraks gimana gambarannya? Bukan, kok pneumotoraks. Itu yang C. Kalau pneumonia baru infiltrat. Pneumotoraks. Warna putih. Putih semua lapang paru. Iya. Nah, Karena ada seluruh lapang paru menjadi putih. Lapang badan. Oh, anu lah. Foto. Sebentar. Putrani. Enggak harus. Lah putih kabeh ku apa? Oh iya, Mata anak putih kabeh lho. seluruh Kata arah. Surupan. putih. Lucu arek iki. Tapi Nah, nih, ini supaya kalian bisa membedakan ya. Karena sama-sama putih ya, pneumotoraks putih, hematotoraks juga putih. Cuman bedanya apa? Kalau pneumotoraks dia bukan redup, tapi apa? Hipersonor. Karena terlalu banyak udara. Jadinya Saya ini kuliah apa sih delok gendru iki lho sih. ya. Nah, di sini dia bilang apa? Sebelah kiri redup dan auskultasi menghilang. Artinya bukan menghilang sebenarnya apa? Menjauh. Ya, suara nafas Jauh. ya, tuh. Oke, ayo. Inilah pernyataan yang paling benar di bawah ini tentang status fisik pasien berdasarkan ASA. Ya, ASA. American Society Anestesiologi. Anestesiologi. Anestesia. Jadi semakin tinggi ASA semakin tinggi angka mortalitas. Mortalitas itu apa? daripada iki mau ngawur cuk asu. Asa ya kudu asu. Mortalitas itu apa? Kematian, Mas. Kematian. Angka Mortalitas. Ya. Statistik. Saya lanjut. Mas.
Problem yang sering dialami oleh pasien sebelum operasi adalah hipersalivasi dan sekresi RW yang banyak. Untuk mengurangi benzo. Sulfas. Benzo ngarai akeh, ngarai salivasi. Saliva. Kan tadi tak bilang kan? Bersalivasi. Ayo, tadi tak bilang kan sulfas atrofen ini fungsinya apa? Anxiety dan hipersalivasi. Hipersalivasi. Penyakit Dimas. Nomor piro mau ya? Unlocked. Itu paling Mas. Penyakit Dimas unlocked. Achievement. Hipersalivasi. Nah, itu Mas. Mas atas 6. 6. Nah, itu benzo. Oh, sorry. Salah tulis. Bukan. Di sini hipersalivasi. Tuh ngecun. Syukur mbok ilmu. Sorry. Salah tulis aku. Sujun. ES. ES tengah ngomong. Oh iya, Jun. Oh, GS. Nek Oke berarti. nek pejen bareng ada. Jamak. Lah SE kan Oh iya. Itu aku ya Jun. Saliva. Itu aku ya Jun. SE kan Itu aku Jun. Agak merah-merah. Samsul. Iya, aku dewe. Iki sing. Saya sapir. Bisa isi dewe lah. Samsul lah. Oh iyalah. Masuk Saipul. Lebih relate Saiful. Cek bentar ya. Ngawur lu. Liverpool. Raul sih ngomong. Aku lagi jadi bapak ini. Lah, Bapak Era itu. Coba gitu ngawur. Ya apa lagi bapak ini siji-siji. Itu goblok aja. Aku baru sadar pas orang sing ngomong Rido. Coba kok berkanjir. Ya udah pas betul gitu bapak ini siji-siji cek karo. Kan itu taktik di bengkak ero musuh. Ya itu gak bagus, Bro. Kawur aja. Sampai guyon. Langsung meneng kelingan. Oh, boleh sih tuh kayaknya lo budi kan perlu mantap. Orang sing ngomong Rido gak sido, coy. Amat. Jam time salat sing kabari. Ngawur lu. Mas Iya. bro. Santai nama aku, Bro. Mas Pur. Sadaran gancur. Bapak Evi anjir. Ngamukan lu ramah lu. Sama iki mas aku di bapakmu yang BI sama. Iku gak sih? Mas Pur itu gak sih? Iki. Militer. Itu, Cek. Pas Dari kompor itu Yo iki preman pensiun. Tukang gojek apa sih? Preman pensiun ya sih. Tapi di gojek. Gojek penggolan, Cuk. Iki namanya gojek, Cuk. Materi, Cuk. Gojek, Cuk. Enggak, kan gojek kayak Bangsat, Cuk. Sorry, jawabannya salah. Benzo. Ini apa tadi ya? Anxiety, benzo. Aku yang salah. Kalian dulu benar. Iya. Obatnya apa? Bisa berguna sih itu. Ya ngaku dhewe, Cuk. Self diagnosis. Nang kursi iki lho. Self diagnosis. Kursi pengakuan. Kursi pengakuan. Kursi pengakuan. Butuh nek gawe cermin butuh 3 meter. Ya, anxiety itu sama kayak misalnya kamu kalau malam tidur nggak bisa tidur, itu juga dikasihnya benzodiazepin. Cukup gak? Kayak gua sing cari the wing. Ayo. Tadi nomor piro terakhir ya? Ini gede apa kak? Ya, hipersalivasi sulfasaltropin ya. Oke, lanjut ya 23. Pada pemeriksaan CT scan Warnai. Ayo, Pada 23. pasien dengan trauma kepala tekanan intrakranial akan meningkat ditandai dengan gejala pesantren ya masih di mual muntah benar. Ya, mual muntah. Ya, ini semua benar ya? Iya. Oke. Karena apalagi sebenarnya kalau trauma kepala tekanan intrakranial itu sebenarnya tanda yang paling anunya itu nih. Mual muntah ya. Atau biasa juga dibilang sama apa? Muntah proyektil. Oh iya muntah proyektil. Ya Muntah montrot. muntah nyembur. Apa? Dimas. Apa? Ayo. 24. Kan diinget sing tak. Pada pemeriksaan look listen feel yang diperhatikan adalah hal berikut ini. Mana ya? Tapi dari Enggak, aku sering ke rumah enggak.
Sampun. Aman. Ya. Pada pemeriksaan look, listen, and feel yang diperhatikan adalah ada trauma perdarahan di punggung enggak? Ya benar Mas itu. Bener itu Mas. Ah, Harusnya. Awas. Apa? ya dada per. Look, listen, and feel ini udah bener. Trauma cervical juga bukan. Bener Mas. Aku nanti rumah saja mana sih? Ya, 25. Obat dalam tubuh yang bisa menyebabkan alergi karena respon obat yang sensitif. Ini respon obat dalam tubuh yang menyebabkan alergi karena respon obat yang sebenarnya dia bukan hipersensitif ya. Kalau hipersensitif itu larinya kemana? Kulit kan? Sebentar. Gak hiperaktif. Hipersensitivitas. Alergi. Sama teman-teman. Oh, kalau reaksinya itu namanya reaksi anafilaktik ya. Kalau reaksinya anafilaktif. Ya, ini hipersensitif ya. Hipersensitif. Bener aja Mas. Iya. Kalau takifilaksis itu dia reaksi anafilaktik juga. Jadi gini, kalau membahas tentang obat-obatan itu kan sebenarnya dia punya suatu respon dalam tubuh. Nah, respon yang diharapkan di dalam tubuh itu apakah dia terlalu sensitif atau tidak. Ya, jadi metabolismenya itu larinya ke sana. Karena gini, kalau digambarkan ya sel. Nah, kalau kalian ingat yang ini apa namanya? Sel itu kan dia punya IgA. Nah, IgA-nya itu berdiri di sini. Nanti dia lepas. Nah, begitu habis itu dia keluar dari dalam sini. Ya, dalam alergen-alergen, akhirnya apa? Muncullah yang namanya reaksi anafilaktik. Tapi itu sebenarnya diakibatkan karena hipersensitif, ya. Oke, lanjut. Keuntungan menggunakan cairan koloid dibandingkan dengan cairan Nah, kalau kita ngomong tentang cairan koloid dan cairan kristaloid, sebenarnya yang lebih untung adalah cairan kristaloid. Kenapa? Karena dia lebih ringan. Ya, lebih ringan dan kecil. Sedangkan koloid dia lebih berat dan besar. Nah, cuman di sini ada yang diperlukan oleh tubuh, yaitu apa? Kadang cairan yang paling besar dalam tubuh itu apa sih? Jadi di dalam tubuh itu butuh volume yang lebih besar. Fungsinya apa? Untuk menyumbat sebenarnya. Dan cairan kristaloid ini dia berada di dalam vaskular itu lebih lama di vaskular. Sedangkan kristaloid itu dia cepat berputar. Nah, jadi di sini jawabannya apa? Benar nggak kira-kira C? Benar. Volume yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan kristaloid karena molekul koloid lebih besar. Oke. Apabila digunakan sebagai dosis tepat dan ukuran molekul yang relatif kecil, tidak memperberat kerja ginjal. Dapat bertahan lebih lama dalam intravaskuler. Nah, ini juga benar. Dapat bertahan lebih lama dalam intravaskuler. Kenapa? Karena dia memang bobotnya lebih besar dan dia perputarannya lebih lambat. Sehingga apa? Sehingga dia berada di dalam intravaskuler lebih lama. Seperti itu. Ya. Ini sebenarnya sama. Nah, terus apabila digunakan dalam dosis tepat dan ukuran molekul yang relatif kecil. Nah, dia bilang kan ukuran molekul yang relatif kecil tidak memperberat kerja ginjal. Sedangkan koloid sudah pasti besar dan berat, ya. Tuh. Terus lebih cepat mengembalikan kondisi hemodinamik. Enggak juga. Kenapa? Karena hemodinamik itu adalah proses perputaran. Jadi kalau proses perputaran yang dibutuhkan adalah kristaloid seperti itu.
Tapi di sini kalau jawaban yang paling tepat adalah E. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Kenapa? Karena di sini volume yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan kristaloid. Enggak juga. Sama aja. Volume sama. Sama aja. Molekulnya lebih besar. Molekul ya otomatis volumenya juga lebih besar ya, tapi dia bukan begini cara kerjanya gitu loh. Bukan karena ngeliat volumenya ini, fungsinya ada. Ya. Kalian ada punya PPT-nya Dr. Dr. Ainul enggak? Yang masalah Dikasih. Dr. Andre deh. Tentang cairan. Enggak pernah. Nggak diajar ya? Apa kakak? Kau tahu tapi Kakak, pas kakak mas. Kakak. Kakak ikil infus tuh. Jadi Berarti Pas tukang jelas BP itu ya. TPM tok Win. Alan. Lebih dalam Teluwe. B apa B? Teluwe. B gua sih. Cai khususan cun. Kalau celuin kalau. B ku iku njer. Bel. Wayai. Bebel. Langsung wayai. Gue ya iso. Bil. Ya, ayo lanjut. Ayo lanjut. Kocok kiwat gak dikocok gak wani. Oh, busuk kau ini kemarin. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam obat anestesi antara lain kecuali Ya. Jadi kalau kita ngomongin faktor untuk pemilihan obat dalam anestesi, yang jelas pertama pastikan penyakit yang menyertainya, ya. Terus habis itu teknik pembedahan yang dipergunakan apa saja, ya. Ya planningnya lah, planning operation apa? Pre dan pra opsnya kayak gimana. Nah, cuman di sini kalau dibilang posisi pembedahan ini posisi bedahnya atau apanya nih? Kalau aku ngelihat posisi pembedahan itu artinya sebelah mana yang mau dibedah. Oh, tempatnya ya Mas. Ya, jadi di sini pemilihan obat-obatan itu macam-macam. Kalau dia mau misalnya di tangan doang kan berarti kan pakai lidocaine aja kelar kan? Oh iya. Nah, seperti itu. Di sini lebih ke keadaan sosial ekonomi. Lapo keadaan sosial ekonomi melok-melok. Lek kan anak BPJS. Ya kan? Tuh. Kemelan lu. Kemelan Mas. Kamu menghargai lu. Apa? Kepencet. Ya, tuh. Ayo, lanjut. Pernyataan apa? Pernyataan Mbak ini yang bukan sebagai tanda untuk monitoring kedalaman anestesi adalah Oke. Jadi kalau ditanya tentang kedalaman anestesi, ya, itu sebenarnya apa? Pernafasan kalau pernafasan pasti ya. Pernapasan tuh pasti. Kedalaman anestesi itu dia akan lebih santai, lebih slow dia nafasnya. Terus habis itu central nervous system sign. Ya, itu pas. Gak kerasa kan? Sudah pasti. Habis itu cardiovascular sign pasti. Ya. Nah, eye sign-nya gimana? Kak, itu harusnya kayak itu motoe ya, pupil. Nah, pupilnya piye? Ani sokor ya, Mas. Ani sokor. Jadi harusnya core temperatur atau eye sign? Seru lu. Apa sih berapa? Mode B. Kalau core temperatur itu apa artinya? Apa kamu Core itu bul. Sari. Otak ya? Bukan. Core itu keseluruhan. Ya, atau intinya. Ya, temperatur inti ya. Temperatur inti. Itu apa eye sign? Core ya. Jangler core. Amon. Nah, ada satu kondisi di mana temperatur itu juga berperan. Temperaturnya apa, Mas? Ada satu kondisi di mana temperatur itu juga berperan. Contohnya apa? Contohnya kalau operasi kepala. Operasi kepala itu suhu harus diturunkan. Dalam artian apa? Dia harus dingin. Seperti itu. Ada alasannya. Suhu normal apa di bawah suhu normal? Di bawah suhu normal. Di bawah suhu normal. minus sampai minus. Enggak sampai minus. Ya, Paling dijadikan 25, 30. Ya. Jadi itu. Cuman di sini kan adalah untuk melihat kedalamannya. Ya, adalah melihat kedalamannya. Kalau eye sign, pasti kan kalian melihat pupilnya kan. Dia gimana? Dia anisokor atau miosis atau midriasis lah kasarannya ya. Tuh. Jadi jawabannya benar.
ya. Core temperatur. Oke. Karena orang dioperasi ya sebenarnya sama aja suhunya. Sama-sama piro biasanya? 30-an enggak sih? Ya normal, suhu normal piro? 36 36 sampai 37,5 ya. Oke. Nah, ini standarnya sudah jawabannya benar ya. Mac. Tapi bukannya kadang turun enggak sih Mas yo? Apa? Pas operasi gitu. Ya seturun-turunnya paling 36 pas. Sampai 30. Enggak. Kecuali operasi kepala ya. Operasi kepala, kalau enggak operasi kepala, operasi jantung. Kepala apa mas? Kok dingin, kali dingin apa mas? Supaya mencegah apa ya? Mencegah pembekuan darah, terus habis itu mencegah bleeding, menjaga bleeding sih lebih tepat ya. Bleeding itu perdarahan. Enggak suhunya beku. Iya kan enggak berdarah kan akhirnya kan? Membeku. Oh, dibekuno gitu dah Mas. Dibekukan terus mencegah pembekuan yang terlalu berlarut-larut. Jadi supaya kerjanya cepet. Gitu. Karena kenapa? Begitu dipompa jantung itu kan pasti panas. Darah kita tuh kan panas sebetulnya. Ayo coba Otaknya panas ya Mas? Hah? Otaknya dicekel panas kan? Panas. Fokus tadi, ikut Dim. Karena aku jawab. Ya. Brawl. Saya lanjut. Aku kebicara sama kamu. Kebencet brawl kamu. Lanjut. Alasan dulu, El. Lanjut. Tun. Gak masuk akal. Yusri lah, mari aku. Habis Pak Iris. Rotinya Pak Iris Segur loh. Mari Pak Iris. Saya tak. Teknik pembebasan jalan nafas yang benar adalah Oke. Neck lift tidak boleh dilakukan pada pasien dengan trauma servikal, betul. Golden standard pembebasan airway dengan memasang LMA. Apa itu LMA? Apa itu? Lama. Enggak tahu. Ayo, searching. Good answer. Jawaban yang betul. Ayo, searching. LMA apa Mas? Good answer. LMA. Lama. Good answer. 90% pasien dapat dibebaskan dengan heading, chin lift, dan jaw thrust, betul. Alat bantu yang dapat digunakan antara lain orofaringeal dan nasopharyngeal tube, betul. Apalagi? LMA. Laryngeal Mas Arwe. Ya. Laryngeal Mas Arwe. Mas Airway. Lama. Simple but bullshit. Ya, jadi jawabannya lah benar semua ya. Ayo lanjut. Hal yang penting dalam melakukan monitoring selama tindakan anestesia. Lemes banget. Ya, ini benar ya. Monitoring selama tindakan anestesi. Kecuali D. Ya, tenaga medis yang banyak. Oh, yang sangat penting sih. Yang sangat penting ya dokter. Kalau perawat kan dia pasti tergantung dari dokter ya kan. Ya. Saya lanjut. Volume udara yang tersisa di dalam paru setelah ekspirasi maksimal disebut Ya, residu ya. Ayo. Kalau udara komplementer apa? Komplementer sana. Kalau udara cadangan itu nggak ono ya. Gabungan dah Mas. Ya, gabungan. Cadangan inspirasi. Bener dah Mas. Mm-mm. Masa udara gabungan apa Mas? Biasa udara gabungan itu kan antara oksigen sama CO kan. Anu. Untuk Mas. Komplementer. Yuk, hati-hati. Komplementer. Kompleks. Saya setuju. Ayo, 3 lanjut. Pernyataan tentang resolusi daerah berikut yang benar adalah Good respon apabila setelah mendapatkan resusitasi kondisi hemodinamik memburuk. Ya, bukan ya. Intermediate respon apabila setelah mendapat resusitasi kondisi hemodinamik membaik. Habis itu intermediate respon apabila setelah mendapat resusitasi kondisi hemodinamik membaik sesaat kemudian memburuk lagi. Kalau good respon apabila setelah mendapat resusitasi kondisi hemodinamik membaik sesaat kemudian memburuk lagi. Intermediate respon apabila setelah mendapat resusitasi kondisi hemodinamik memburuk. Kalau intermediate itu kan tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Jadi ya C jawabannya. Kemudian bisa memburuk lagi ya.
Yes. Ayo, lanjut. Hubungan dilakukan imobilisasi dengan bidai adalah Apa ya? Tambah parah, biar nggak tambah parah. Ya. Kalau mengurangi nyeri akibat trauma nggak bisa ya, nyerinya pasti akan tetap bertahan. Menghentikan perdarahan pada kasus patah tulang juga enggak ya. Kalau menghentikan perdarahan apa? Coba tekan biasanya ya, ditekan gitu ya. Ini mencegah kerusakan jaringan tulang supaya tidak bertambah berat ya. Ini kok kayaknya gabungan ya, bedah sama nih. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Oh iya. Ada macam-macam tipe anestesi. Oh ini kita masuk tipe anestesi. Ya, regional ada, lokal ada, kombinasi ada, general ada. ada semua quality Titration anestesi nggak ada. Ya. Tuh, biasanya ada pediatrik ya, pediatric anesthesia, geriatric anesthesia ada nggak? ada. Nggak ono. Geriatri? Oh, geriatri. Nggak ono. Geriatri kan podo ae karo wong dewasa ya. Podo ae ya, kamu bedain. Saya. Wong tua iku college. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tergantung beratnya kondisinya dia, tetap boleh. Jadi dia sama aja. Cuman mungkin range waktunya lebih singkat. Range waktunya mungkin misalnya, nah misalnya gini, anggap general anesthesian itu biasanya berapa jam? Ada yang pernah? Ada yang pernah nggak? Berapa jam? General itu semua, Mas. Ya, Iya, Nah, aku ben 6 sampai berapa jam? Nggak boleh sampai lebih dari sore, 12 Mas. Operasi 6 ya, biasanya 6 sampai 8 jam, tergantung dari operatornya. Jadi biasanya operatornya bilang berapa jam operasi? 2 jam. Ya udah. Berarti dikasih general anesthesia yang 6 jam. Sampai 8 jam. Biasanya standarnya segitu. Makanya biasanya kalian habis operasi nanti 2 jam sampai 3 jam setelahnya kalian masih tidur. Iya, ngantuk. Masih ngantuk kalian, masih tidur lah. Kayak gitu. Oh enggak, tangannya buduk seger, Pak. Loro kabeh. Gak iso ngadeg. Gak iso ngadeg wis masih. Ya masih somnolen lah. langsung futsal. Juga teli, Cok. Taki-taki langsung futsal. Baru operasi langsung futsal. Lah, Istimewa lah itu. Ya. langsung futsal. Ya. Lanjut ayo. Wah. Variasi pada respon obat mempengaruhi faktor di bawah ini kecuali Oke. Komposisi lemak. Ini aku sih jawabnya tadi komposisi lemak yang besar ya. Karena kalau fungsi ginjal yang menurun itu pasti ya. Karena anestesi itu pasti menyebabkan ginjalnya menurun. Makanya harus dicek pakai apa? Urin bag. Makanya kan rata-rata orang yang general anestesi pasti Cek urinnya sih satu. pasang kateter kan. Tuh. Kalau increase renal function itu artinya apa? Renalnya makin memburuk. Meningkat kan? Ya meningkatkan renal function. Jadi kan biasanya juga memburuk kan. Oh iya. Nah, habis itu cardiac output yang menurun. Enggak, dia harusnya meningkat ya. Nah, pasien tua soalnya ini. Kalau aku sih jawabnya tadi A. Kalau ikatan antiprotein itu malah dibutuhkan itu. Cara kerjanya kan gitu. Ya aku sementara jawab A aja ya. Ya. Sini kecuali soalnya. Tungkak. Lanjut. Rute pemberian Wip. yang termasuk rute parenteral lah kecuali Ini benar ya. Transdermal ini apa artinya? Kulit. Tempel ya. Oh, Tempel pada kulit biasanya. Nah, ini baru kulit tuh. Kulit. Saya. Telah berkembang dalam beberapa waktu terakhir dan tidak termasuk perkembangan anestesi adalah Forensik lah. Forensik. Ya. Fiat. forensik kan. Wis mati di anestesi. Tenang. Malah kalau perkembangan yang sekarang itu pain management ya. Yang zaman sekarang itu pain management. Karena ada
kalau kalian lihat di RSI sekarang kan punya poli pain itu pain management poli itu. Poliluka. Bukan poli luka. Poli nyeri. Poli nyeri. Ada. Wong jero. Ngeri. Jadi dia itu kalau poli nyeri itu yang kerja di sana itu dokter anestesi sama KFR. Sama KFR. KFR itu apa? Kafir. Rehab medik ya. Bapak iki, Mas. Apa? KFR. Bapak mau KFR? Iya. Di mana? Ya di Gresik Mas. Oh di Gresik. Teman Gresik. Ngeri. Ngeri sampai Gresik. Kak, jadi KFR itu memang kerjanya itu adalah untuk rehab. Ya, pain manajemen rehab ya. Jadi misalnya ada orang tua yang ini low back pain nggak sembuh-sembuh, biasanya nanti disinar, dipanasin ya. Tak terus. Tuh, ya. Berarti lah koncone dokter Aisyah lah. Iya. Woi. Channel. Coba lain, Cuk. Iki ojo iki. Oh iya. Sopo? Ibunya Pian. Iya. Kok jadi terapi Mas? Ada ya di Terus aku mele awakmu terus. Siap mengawalmu. KFR. Channelnya gede nih, Pak. Iya. Gedean mat. Gede mundur RSI. Ibu Dewi. Iya. Ayo lanjut. Bapak juga bapak dhewe ya. Kok sama mana, Cuk? Ayo. Ya, ini ya. Ini yang tadi tak omongin tuh ya. Fentanyl ya. Fentanyl. Kalau kodein tuh selain buat apa lagi? Fungsi? Hah? Batuk. Oh iya batuk ya bener Pak. Ya. Gitu. Tramadol sama ya. Tramadol sama kayak morfin ya. Dia kerjanya cukup kuat ya. Saya lanjut 40. Ini merupakan efek samping penggunaan obat anestesi. Benar. B. Penggunaan obat inhalasi dengan dosis berlebih akan mendepresikan sistem kardiovaskular. Ya. Ya. B karo. Penggunaan haloten berulang dapat dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan dapat menyebabkan nekrosis sel hepatitis. Iku ya masih paling apik nih jadi. Tapi halot Anti iku gak ya? tapi dia ini hepatotoksik kalau seingatku. Halotan. Ini seingatku hepatotoksik. Coba searching orek. Jarine dokter Ainul sing paling apik. Emang jarang digawe. Ngeri. Coba haloten itu metabolismenya di mana? Coba cari haloten metabolismenya di mana? Halotan yo. Heeh. Halo Tan. Iya. Inhalasi Mas. Hah? Inhalasi. Di mana? Inhalasi. Bukan. Metabolismenya di mana? Hati. Oh, di hepar. Jadi dia berulang ya benar sih. Obat inhalasi dapat memperberat pasien dengan gangguan fungsi hepar. Ya. Iya, berarti semua jawaban benar ya. Metabolisme di hepar. Ya. Oke. Lanjut. Justru ya. Hal-hal yang dapat menyebabkan kematian ini pada kasus luka bakar. Nah, kalau kasus luka bakar biasanya apa yang terjadi? Hah? Kematian dini pada kasus luka bakar. Tipe Sebenarnya jawaban yang paling tepat itu ini, distres napas. Sebenarnya jawaban yang paling tepat itu distres. Sepsis itu sebenarnya infeksi. Iya, sepsis itu sebenarnya infeksi. Tuh. Kalau hipotermia kan hipo tuh suhunya di bawah. Harusnya hipertermia, jadi bukan. Kalau gagal ginjal, enggak ya, gagal ginjal. Tapi dia kan kalau kita ngomongin ginjal sebenarnya masih berkaitan kalau sama luka bakar ya. Karena apa? Karena luka bakar itu kan kalau ginjal itu kan kerjanya sebagai hemodinamik kan.
Ya, cuman di sini dia bilangnya kematian dini. Harusnya sih jawaban yang paling tepat itu adalah distress napas tadi atau gagal nafas. Harusnya kalau ngomongin luka bakar itu gagal nafas. Salah semua. Kalau aku sih bilangnya ini salah semua ya. Kalau multiple organ failure juga enggak. Iya, betul. Berarti semua jawaban salah. Seingatku ini bukan seingatku ya. Maksudnya kalau sepenglihatanku kayak gini nih jawaban salah semua. Mas. Iya. Ya sih, sabar. Hormat. Karena kan kalau dia misalnya luka bakar sampai luka bakar di tenggorokan masuk ke dalam, itu harus di trakeostomi. Trakeanya dibuka, dimasukkan dari situ. Karena kan di sini sudah pasti hitam kan? Itu. Ya, gitu. Ayolah lanjut lah. JJ. N2O. Nah, ini apa jawabannya? Jaya. Nah, ini jawabannya N2O ya, N2O. N2O. Kenapa N2O? Karena ini sebenarnya dulu efeknya bagus, tapi ternyata efek sampingnya banyak. Efek samping banyak. Kalau ini banyak dipergunakan, tapi jarang sekarang. Kenapa? Kalau nggak salah harganya mahal atau apa gitu. Kalau nggak salah ya. Nos. Nos kan? Apa? Anak saya sih dikira nos. N2O nos kan Mas yo. HKS malah HKS. Lah lek game kan nos kan N2O. HKS apa Grady? Grady. Ya. Aku tim Grady. Ya. BRD Mas lokal. Hah? BRD. Thailand lah BRD. Thailand. Kansai loh. Kansai loh. Nggak ngerti. Bahas musik wis mari iki. Ayo, musik apa? Beatles, Queen. Ayo. Nandrong. Slang. Ayo. Ayo, lanjut. JKT40. Kalau semangat. Blackpink. Semangatin aku tuh, besok aku jadi anestesi. Ayo, lanjut. Gak tidur. Ayo. Hal di bawah ini yang Jejak bukan digital. termasuk penanganan apabila terjadi reaksi Itunya anafilaksis kecuali Dulu pernah alay. Ini yang bukan termasuk ya. Jadi kalau yang bukan termasuk itu sebenarnya oksigen pasti ya. Oksigen itu pasti diberikan. Restriksi cairan infus ya pasti. Monitoring ECG dan blood pressure. Discontinue alergen penyebab, persiapan resusitasi bila tidak berhasil dengan obat-obatan. Ini jawabannya apa tadi ya? ECG perlu karena tekanan darah jantung. Restriksi cairan infus, berikan oksigen, coba ya, sebentar. Kenapa kok peci? Gila ngomong peci. Air. Ya ngapain? Makan konco. Karena kelewin aku. Merah menang kamar cedek. Kamar kamar cedek. Cun. Ora rokokan kok peluke kok tenan. Dhuwur. Celabu. Simple but bullshit. Kayak Kenji. Iya, kayak Kenji. Ora umum. Pecun blinder. Ada ngapain nih coba ini? Blender. Mari buka gerbang. Langsung rokokan. Rokokan itu udah pegang gini. Kan teleponan enggak sih? Enggak ada teleponan. Kok ya itu kurang enggak sih, Cuk? Cuk, mari buka gerbang langsung. Pecun blinder. Ono ae. Thomas Pecun. Thomas Pecun selfie. Pecun selfie. Thomas Pecun. Blinder sih kok. Sepur lah. Kayaknya enggak sih.
Thomas Edis Frank. Pecun and Disprek. Sepertinya sih jawabannya B ya. Pecun and Disprek. Kamu gak bisa lagi. Kok desa lu? Tertawa sampai meninggal. Ayo lanjut. Jawabannya B ya. Kenapa jawabannya B? Karena di sini yang paling penting itu menghindarkan alergennya dulu. Ya jadi discontinue alergen penyebab. Habis itu oksigen tetap masuk. Kenapa oksigen tetap masuk? Karena untuk mencegah terjadinya gagal nafas. Kenapa? Karena alergen ya atau anafilaktik ini ya itu yang paling bahaya terhadap apa? Respon pernafasan ya. Respon pernafasan yang paling bahaya. Ya, itu. Jadi jawabannya B. Tuh. Ya wes, saya lanjut. Pusing gede. 44. Jenenge Gur. Pernyataan yang benar Warna untuk hijau, melakukan ngerti? proses respirasi Udah adalah Thomas. Sedikit gitu. Tahap prosesi respirasi ya. Thomas and Disprek. Sebut pernapasan eksternal. Udara luar masuk ke dalam alveolus paru mengandung kadar oksigen sekitar 60%. Pernafasan seluler merupakan proses difusi yang terjadi secara intrasel, bukan difus tapi perombakan ya. Pertukaran gas yang berasal dari udara bebas ke dalam aliran darah disebut pernafasan internal. Bukan ini eksternal. Ya, jadi jawabannya C yang benar ya. C. Ini udara yang masuk dari alveoli mengandung kadar oksigen sekitar 60%, ini harusnya 100. Ya. Harus 100, harus full kan. Makanya kalian kalau diberikan oksigen harus 100%. Ya, lanjut 45. Ini jawabannya adalah benzo sebenarnya ya, tapi di sini tidak ada jadi diazepam karena diazepam itu juga termasuk golongan benzo. Lemak. Ini water soluble itu artinya apa? Semua larut dalam air. LVN. Ya. Jadi benzo ini ya. Ya. Oke, lanjut. Terapi kebutuhan cairan terdapat pasien 12 kg adalah Ayo, hitung. 15 kilo. Bener sih. 10. Sorry. 15 ini 10 pertama jadinya 1000. 5 kali 20. 5 ini harusnya dikali 500. 500 Mas. Berarti 5 kok 5 kali 50 berapa? 250. Nah, di sini kan udah ada. Jadi yang paling tepat adalah 1200. Ya. Karena hasilnya sebetulnya ini kan 250. Ya. Tentang suki. Oke. Aku sih habis label ya. Oke, lanjut. Ngitungnya gimana ya? Caranya ngitungnya kemarin tak ajarin itu. 10 kilo pertama 10.000 Kali 10. kali Sisanya 500. kali 100 Terakhir 500. kali 500. Sisanya kali 20. Ya, cuman karena ini anak-anak jadi yang dipakainya cuma 2 ini aja. Di bawah 20 kilo. Ya. Tuh. Jadi kalau misalnya sekarang gini, dapatnya 1000 ini dari mana? Iya bukan, kali berapa dia? Kok dapatnya 1000? Kali 10. Kali 100. Kali 100. Kali 100. Ya, jadi 50 kali 100. Nah, di mana 100 ini kalau misalnya beratnya cuma 5 kilo piro jadinya? 500. Ya. Wes ngerti berarti. Ya wes. Ayo, lanjut 47. Pemberian nafas bantuan dengan menggunakan
Iya. Ini 40 sampai 60% ini. Kurang lebih 40 sampai 60% bener. Karena dia 10 LPM itu apa ya? Apanya liter per menit ya, 10 liter per menit. Lepem. Biasanya itu kalau kondisi kayak gitu apa namanya? Valve mas back tanpa reservoir berarti dia langsung ya. Jadi gambarannya ini anggap masker, di sini ada apa namanya? Oh, tanpa reservoir begini jadi dia langsung masker gini aja. Kayak masker copok gini doang tapi di bawahnya nggak ada reservoirnya. Ya. Jadi dia benar-benar langsung dari oksigen, tabung oksigen masuk ke masker, masker langsung masuk ke mulut ya. Tuh. Ya, anggaplah di sini 60 ya. 20% ya. Oke, ayo 48. Cairan pada pasien shock hipovolemia dapat menggunakan cairan berikut. Ya. Linger laktat sebenarnya. Jawabannya paling tepat linger laktat. 49. 49. Ini sapa iki? Lanjut. Soalnya anak piro iki? Itu lebih mas, lebih dari saya ikat mas soalnya mas. Ayo. Atas anatomi inferior dari nasofaring. Palatomulu. Inferior, anatomi inferior. Inferior itu bagian mana? Bawah. Nasofaring? Gini. Iya, palatomulu. Palatomulu itu yang mana? Kalau kalian buka mulut, nih anggap buka mulut nih. Ini gigi, ini gigi. Ya, di sini ada yang kayak gini nih. Biasa ya. Ngondang andil. Ya itu palatomulu ya. Oh, cok gonmu. Ayo, lanjut. Apa sih lu? Kok akeh yo soalnya yo? Iya mas yang. Iya Mas. 95 mas. Hah? 95. Iya aja deh, itu langsung sama Apa sampai saya ikat lanjut nih? Ya sampai saya kata ya. Iya lanjut Mas. Allah. Ayo lanjut. Allah hayati. Terakhir. Pernyataan berikut tentang primary survey. Nah, urut ya. Primary survey itu apa? Primary survey itu apa? Hah? ABC ya, ABC. Pernyataan. A itu apa? Ya, jadi evaluasi terhadap sumbatan jalan Ricun. Oke. Ya wis. Selesai. Aluan bosok cocot.